syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tinggal sejenak di sekolah kita ini untuk melaksanakan suatu program, yang mana program ini adalah salah satu tugas saya mengikuti, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak. Tugas ini adalah salah satu tugas dari modul 1, yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif, tentunya di lingkungan sekolah di mana saya mengajar. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak kita tentang budaya positif itu? Kita tahu bersama bahwa budaya itu seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan, betul, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan bawah kita. Terus yang positif itu yang bagaimana? Iya, tentunya perbuatan atau tindakan yang baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, kita lihat dulu, masih ingat tidak dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu seperti seorang petani. Ya, guru sebagai seorang petani. Bagaimana petani itu? Petani itu menanam, ya, pada zaman ini sedang menanam. Petani dengan tumbuhannya. Kalau di sini beratkan padi. Bagaimana supaya padi itu tumbuh dengan subur? Tentunya apa kewajibannya petani? Dipupuk. Iya, memberi pupuk. Disiram. Dirawat. Ya, tentunya di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi karakter murid yang bagaimana yang mau ditumbuhkan. Jadi sebelum kita tanamkan budaya positif di sekolah kita, sekolah itu dulu yang harus menyediakan. Jadi sebelum kita membangun budaya positif di sekolah, kita sediakan dulu lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif ini, siswa bisa merasa aman, merasa nyaman, tenteram untuk apa? Iya, untuk belajar, berpikir, bertindak, atau mencipta dengan merdeka. Sekarang kan merdeka, dengan merdeka, kemudian mandiri, bisa mandiri dan bertanggung jawab. Terus seperti apa? Apakah salah satu strategi yang harus kita lihat dulu itu adalah disiplin yang ada di sekolah kita selama ini? Apa yang kita terapkan di sekolah kita ini? Apakah sudah sesuai dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah? Ya. Nah, sekarang kita mau, ini budaya positif itu, sebelum kita masuk budaya positif, ada beberapa yang harus kita tahu dan harus kita terapkan di sekolah. Yang pertama, paradigma perubahan paradigma. Kemudian konsep disiplin dan motivasi itu sendiri. Kemudian apa itu keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia juga harus kita tahu, karena itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata-kata mungkin yang kita belum pernah dengar. Sama pertama saya mendapatkan materi ini, ada beberapa kata dan kalimat saya tidak paham. Ya. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Semacam kayak anggapan, ya, mindset selama ini. Pemikiran. Ya. Cara berpikir, betul, perubahan paradigma. Nah, sekarang kita bermain dulu. Ada namanya coba buka. Jadi berpasangan-pasangan, bisa berpasangan. Misalnya satu jadi A, satu jadi B, yang ada teman bukunya. Misalnya Bu Imani jadi A, misalnya Dewi jadi B. Nah, yang jadi A, anggaplah
di kepala tangannya. Kita anggap bahwa di kepala tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita, dan kita coba pertahankan. Kita coba pertahankan yang ada di kepala tangan kita. Bagaimana usaha kita mempertahankan? Kemudian yang B, berusaha membukanya dengan berbagai cara. Apakah bisa dengan rayuan, bisa dengan pujian, bisa dicubit, bisa dicolek-colek mungkin, atau mungkin bisa dikasih uang supaya temannya mau membuka. Coba, saya mau lihat, ada tidak antara adegan Bu Asni dengan Ibu Ramatia, Bu Kartini, Pak Rahman dengan Bu, ya, coba satu saja. Bagaimana usahanya? Saya kasih waktu 1 menit. Coba dibuka, bisa tidak buka tangannya Bu? Tugasnya Bu Irnani berusaha siapa yang jadi ya? Iya, berusaha menutup, tapi terserah Ibu mau buka atau tidak. Bagaimana caranya dia merayu supaya bisa buka? Coba, bisa tidak dia buka? 1, 2, 3. 1, 2, 3, berhasil tidak? Dirayu, dibujuk, bisa dikasih uang, dipuji. Kasih kira-kira. Bagaimana? Sekarang gantian A jadi B. Gantian sekarang. Bagaimana usahanya supaya temannya bisa buka? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sekarang saya tanya, sudah? Saya minta jawabannya. Kira-kira apakah Anda membuka tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Tidak sih. Ada dibuka tidak tangannya? Oh, ada yang dibuka sedikit. Kenapa dibuka? Karena ada dibuka. Siapa tadi yang tidak buka tangannya? Kenapa tidak dibuka, Bu? Karena rayuannya tidak mempan. Oh, yang tidak mempan. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang mau kita pelajari ini, tentang paradigma mindset kita, tentang kontrol diri. Nah, sebenarnya siapa yang mengontrol tangan Ibu ini tadi sampai dia tidak mau buka? Siapa yang kontrol? Diri sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tangan kita itu diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kecuali dalam hal tertentu bisa kita dikontrol karena tadi ada bujukannya. Tapi tetap kita yang memilih untuk membuka, ya, itu. Senangkan. Lanjut. Perubahan paradigma. Nah, menurut paparan ahli namanya Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau kontrol, untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman tentang kontrol. Jadi ada kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang self control, bahwa ilusinya guru itu bisa mengontrol murid. Selama ini ada kan tidak kita berpikir begitu, bahwa kita ini bisa mengontrol murid kita? Sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu dirinya sendiri, kecuali mereka kecuali mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol, baru ya. Jadi yang bisa mengontrol itu diri sendiri, kecuali anak itu mau dikontrol oleh orang lain, ya. Jadi ada ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan itu bermanfaat? Misalnya kita beri hadiah, sebentar kita lanjutkan ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa. Apakah kalau sebentar kita lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita paksa? Ya, kita lanjut deh. Ilusi mengontrol murid. Pada
bahwa murid itu berbuat sesuatu jikalau murid tersebut untuk tidak bisa memaksa jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kecuali murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi pada saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasarnya murid. Tidak ada motivasi dari dalam dirinya, jadi dia ini terbiasa dengan kontrol yang diberikan oleh guru. Jadi dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua apakah dia itu negatif ataupun positif, itu semua ada tujuannya. Ya, bahkan perilaku yang tidak baik di sini ya sambungannya. Lanjut ke ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya di sini saya juga biasa suka bujuk-bujuk itu siswa kalau ada ya mungkin negatif itu perbuatannya, tapi sebenarnya itu manfaat yang didapatkan itu hanya jangka waktu pendek, ya. Karena bujukan ataupun perbuatan yang seperti itu hanya berlangsung sementara, akan tergantung terus pada bujukan kita melaksanakan sesuatu karena ingin dibujuk terus atau diberi hadiah. Nanti kalau ini nak, siapa yang cepat pulang, ibu kasih gula-gula. Seperti itu, anak-anak akan tergantung sampai kapan kita akan memberi itu. Setiap itu, jadi nah, apa yang saya mau lakukan kalau nanti dikasih hadiah, baru saya tahu. Ya. Lanjut ke ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya di sini kadang anak itu kalau dia memiliki kesalahan, kita tambahkan, kita perkuat kesalahannya. Memang kamu nak begitu memang terlambat terus. Kita menambah bahwa kalau kita kuatkan itu dia punya kesalahan karakternya, dia akan berubah. Padahal sebenarnya tidak, malah membuat anak itu merasa merasa bahwa dirinya itu menganggap dirinya itu tidak baik, akan terngiang terus sampai dia besar. Sampai sekarang pun kalau kita pernah mengalami hal seperti itu, sekarang masih kita ingat, oh guruku ini yang dulu saya kasih beri saya, ya seperti itu. Kemudian kadang malah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, ada kadang juga kita suara kita pelan tapi menyakitkan sebenarnya. Ya, mungkin ada yang paham menyakitkan. Halus tapi tekanan untuk mengena ke hati siswa itu kadang itu tajam. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita merasa bahwa saya guru, murid saya A harus sama dengan B. Padahal semua siswa itu punya karakter masing-masing. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dan lanjut ke, nah sekarang apa perbedaannya antara stimulus respon tentang dunia? Stimulus respon maksudnya di mana ada tindakan, di situ ada kayak respon reaksi ya, diberi tindakan ada reaksi, kemudian ini kontrol tentang dunia. Paradigma lama bahwa kebutuhan kita sama, kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kalau menurut kontrol itu berbeda, kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, misalnya dalam satu kelas ini kita melihat oh sama, padahal sebenarnya itu berbeda. Setiap orang punya gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar sesuai dengan pandangan kita. Bisa kan? Misalnya Bu Sari Dewi harus sama dengan saya punya tanggapan. Mau tidak Bu Sari Dewi? Tentu tidak. Dia punya alasan sendiri, saya juga punya alasan diri. Kenapa pandangan saya tidak sama dengan Bu Sari Dewi? Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham teori kontrol yang sebenarnya tentang dunia.
kita harus memahami bahwa orang lain juga berbeda pandangannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Kenapa ada berbuat A? Karena ada tujuannya. Kenapa ada anak berbuat B? Dia punya tujuan tersendiri. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tentu itu paradigma lama. Yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita paksa, kalau kita dari bujuk-bujuk harus bujukannya gagal, mau dipaksa. Padahal kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita kerjasama dengan anak, maka kita mendapatkan pilihan-pilihan baru atau pemecahan dari masalah yang dihadapi murid. Kemudian berpola berpikir menang kalah. Biasanya kalau ini anak-anak kadang yang anak-anak satu menang, satu diuntungkan, satu dirugikan. Tapi kalau dari kelompok anak-anak yang berbuat kesalahan menang juga, mesti yang mendapatkan faedah dari situ, yang jadi korban juga mendapatkan guru yang mendapatkan, ya tidak ada yang kalah, menang-menang. Ya. Nah sekarang kita pindah ke konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, jadi konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita juga ciptakan di sekolah kita. Jadi kalau kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah, kita buat dulu disiplin positif. Apa itu? Kalau kita bicara disiplin, kita ingatnya apa? Peraturan. Kalau ada anak yang melanggar, pasti kita kaitkan dengan disiplin, tidak disiplin. Ya. Mereka berpendapat kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Artinya di sini bahwa kita sebagai guru harus melihat karakteristik semua anak. Seperti sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi, memerdekakan anak, memilih anak sesuai dengan karakteristik atau bakat mereka. Jadi kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Nah, kalau menurut pakar ini, pakar pendidikan dunia, bahwa disiplin diri, jadi yang dimana yang dimaksud disiplin itu tentunya adalah disiplin diri. Ya, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana kita menguasai diri, memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan. Ya. Tiga motivasi perilaku manusia menurut Diana Gasser. Yang pertama, kenapa orang melakukan suatu tindakan? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa kita, mereka datang ke sekolah karena takut sama gurunya. Oh, kalau saya ini, kalau di tahap ini tahap terendah. Di tahap ini mereka bertanya apa yang saya dapatkan, ya, bukan apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima jika tidak melaksanakan ini, ya, hukuman apa yang saya dapatkan jika saya tidak melaksanakannya. Karena mereka takut, misalnya kalau saya terlambat pasti saya dihukum. Jadi mereka ini datang karena takut dihukum.
Kemudian, jadi ini motivasinya ini masih secara eksternal, belum ada motivasi internalnya. Kemudian tahap tingkatan selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pada tahap ini lebih tinggi dari tahap yang pertama tadi itu. Orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Apa yang saya terima? Bu Guru, apa yang saya terima, Bu Guru? Kalau saya bisa jawab, itu karena mereka terbiasa dengan hanya termotivasi ada imbalan saja. Ya, itu yang mereka harapkan. Tidak mau melakukan kalau tidak ada imbalan. Terus kalau kita melakukan seperti ini, membiasakan ada imbalan, itu tidak ada motivasi dan dalam dirinya selalu berusaha. Saya tidak mau karena biasa Bu Guru memberikan hadiah. Ya, seperti itu. Jadi belum ada motivasi dari dalam dirinya. Nah, pada tahap terakhir inilah tahap yang kita inginkan. Anak-anak bisa melakukan sesuatu, datang sekolah tepat waktu, bukan karena takut sama guru, bukan karena hadiah, ingin hadiah dapat bintang. Biasanya saya biasa kasih bintang gitu kalau rajin. Padahal sebenarnya hadiah yang paling bagus itu adalah mereka sudah menghargai diri mereka itu datang tepat waktu, karena mereka meyakini kalau saya dapat datang tepat waktu ada nilai-nilai kebajikan yang saya dapatkan, misalnya disiplin, bertanggung jawab, dan ini akan tertanam dalam dirinya karena sifatnya internal dari dalam diri akan ada sepanjang hayat mereka sampai mereka besar, sampai mereka tua, karena sudah tertanam dalam dirinya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Nah, apa ada namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita harus paham dulu apa itu hukuman. Hukuman itu biasanya datang tiba-tiba. Ya, hukuman itu biasanya datang tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Ya, itu namanya hukuman. Tidak ada persiapan, tidak ada kesepakatan. Itu namanya hukuman. Itu tiba-tiba datang, langsung kita enak terlambat, langsung lari ke lapangan. Itu namanya hukuman, tidak ada kesepakatan dulu. Nah, kalau konsekuensi itu ada pembicaraan dulu. Tapi biasanya itu konsekuensi sudah ada memang peraturan yang sudah dibuat sekolah atau guru, tapi sudah disampaikan ke murid. Peraturannya ini benar. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya begini, ini yang kamu dapatkan. Itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan antara guru atau sekolah dengan siswa, dengan murid. Ya, itu kalau dia restitusi. Nah, ini hal baru yang saya baru tahu bahwa itu ada yang namanya restitusi, yang merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, memecahkan permasalahannya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dia hukuman, dia otomatis gagal, identitasnya gagal. Tapi kalau dia sukses itu, konsekuensi sudah masuk disiplin, identitasnya sukses. Itu perbedaan atau tahapan antara konsekuensi dan restitusi. Bedanya ada beberapa, mungkin tidak usah kita semua lihat semua. Bahwa hukuman itu menyakitkan, ya. Misalnya tiba-tiba anak-anak disuruh lari ke lapangan, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah kita sepakati. Ini kalau konsekuensi lebih dititik beratkan ke peraturan. Misalnya 3 kali tidak mengumpulkan tugas, kamu harus tinggal di dalam kelas selama jam pulang main. Kamu harus mengganti, itu konsekuensi kesepakatan. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi anak-anak mencari solusi sendiri apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi
tidak nyaman juga dalam waktu yang singkat. Nah, kalau institusi dia menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, itu yang diharapkan. Kemudian murid akan tersakiti kalau hukuman, kemudian konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini ada beberapa ya. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, apa kata-kata yang biasa dilakukan oleh orang hukum? Peraturannya adalah kamu harus begini. Kemudian kalau konsekuensi masih menimbang apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang bisa kamu laksanakan untuk mengatasi masalah ini? Ya. Kemudian modelnya paksaan kalau negatifnya ya. Jadi hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, dan kalau restitusi itu positif. Nah, kita di sini ada tindakan. Coba teman-teman bisa pun kalau tahu bisa menjawab apakah dia hukuman atau konsekuensi. Tindakannya dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, betul, Pak. Ah, ini masih ada. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk menerapkan itu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pernah dengar kata-kata keyakinan kelas? Baru. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini dibuat dari adanya peraturan kelas. Ya, masih ingat nilai-nilai keyakinan universal atau kurikulum merdeka sekarang apa? Yang P5. Berbudi, berkati luhur, itu semua keyakinan yang mau kita capai. Nah, keyakinan itu apa? Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, tersirat, tersurat, tapi lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini diharapkan akan memotivasi seseorang atau murid kita dari dalam. Jadi dengan adanya keyakinan yang kita buat akan memotivasi murid kita untuk berbuat yang baik dan memiliki karakter yang baik. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa tidak tahu maknanya. Jadi karena kalau peraturan itu tidak kita tahu, murid-murid tidak tahu apa maknanya dari peraturan itu. Tapi dengan keyakinan, mudah-mudahan keyakinan kita buat itu membuat murid kita memiliki keyakinan yang baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ada keadilan, keselamatan,
tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur itu banyak ya. Misalnya begini, kalau kita berkendara naik motor, kita harus pakai apa? Pakai helm. Saat ini peraturan dibuat sudah ada memang atau kita sudah disepakati? Sudah ada memang. Tapi kenapa kita laksanakan? Apa di balik itu sampai kita yakin kalau kita naik motor harus pakai helm supaya apa? Supaya keamanan kita sendiri, keselamatan kita. Itulah nilai kebajikannya. Ya, tidak tertulis di situ, tapi itulah nilai yang namanya nilai kebajikan. Kenapa kita pakai helm? Karena untuk keselamatan kita. Nah terus kenapa kalau kita harus memakai masker? Kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Apa kira-kira nilai kebajikannya itu? Untuk kesehatan. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan peraturan. Ya, silakan. Ya, oke. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini mungkin sedikit saya saja nanti pada saat kalau ada waktu kita bisa sama-sama laksanakan. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh murid dengan guru. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini berdasarkan peraturan yang sudah ada. Misalnya kita ada 10 peraturan yang sudah ada, nggak usah terlalu banyak. Peraturan apa biasa yang ada di sekolah atau di kelas. Dari peraturan itu kita buatlah keyakinan, ya. Jadi minta pendapat, curhat pendapat dulu antara murid. Murid itu tugasnya apa di sekolah, nak? Murid itu tugasnya apa di kelas? Terus guru itu apa dia tugasnya? Ya. Dari kesepakatan itu, dari curhat pendapat itu kita tampung. Kemudian kita satukan kalau ada yang sama keyakinan apa yang dia ada di dalam situ. Ya, misalnya mandiri, coba lihat contohnya di sini ada. Ini termasuk peraturan ya. Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira itu apa juga nilai-nilainya? Jujur, jujuran. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling saling menghormati, saling menghargai. Sama juga dilarang. Itu bisa satu keyakinan itu kita buat. Dari ada beberapa peraturan yang sama nilainya kita satukan. Contohnya, ini langkah-langkahnya ya. Surat pendapat. Ini keyakinannya untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tapi kita harus jelaskan juga ke siswa. Belajar itu ini seperti apa ya? Tentu kita sudah paham. Semua anggota kelas perlu senang. Berarti dari senang ini saling menghargai, tidak ada saling mengganggu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas saling menghargai, perlu rasa aman. Kalau kelas 5 bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, ya senantiasa membantu dan banyak lagi yang bisa kita jalankan nanti. Jadi ini keyakinan kelas, berharap karena ini program juga, mudah-mudahan nanti setiap kelas bisa membentuk keyakinan kelas dari peraturan kelas yang ada. Nah, ada kebutuhan dasar dulu yang harus kita tahu supaya budaya positif ini juga bisa terlaksana. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada berapa, ya. Nah, ini ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan ini bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, ingin disayang, diterima. Kemudian kekuasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Jadi semua perilaku itu karena mereka ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kenapa anak-anak berbuat sesuatu mungkin yang negatif? Karena dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya.
Tanya, kenapa menangis nak? Misalnya, diambil makanannya temannya, dia makan makanannya temannya, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ini? Kebutuhan apa? Kalau dia lapar, kebutuhan bertahan hidup. Karena kebutuhan bertahan hidup itu yang mana? Pencari. Ya, bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita butuh kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti juga murid-murid kita. Kalau kita tidak perhatikan, biasanya anak-anak merengek-rengek sama kita. Biasanya mereka kenapa? Karena ingin diperhatikan, ingin disayang-sayang, seperti itu. Biar dengan teman-temannya juga. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kadang ada anak-anak ya yang ada jiwa-jiwanya biasa suka proaktif di sekolah, suka mengganggu teman-teman sekelasnya, merasa dia paling jago. Ini diakui kemampuannya. Ini kebutuhan kemampuannya itu yang tidak terpenuhi kalau anak-anak seperti itu ya, kemampuannya tidak terpenuhi. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar dari. Nah, selanjutnya kebebasan. Kadang anak-anak kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memilih pilihan, mengembangkan daya lengkapnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Maksudnya di sini kadang anak-anak itu kalau kita mengajar dengan metode-metode seperti itu, misalnya disuruh menggambar gunung terus, pasti anak-anak bosan. Bebas bu, jangan yang itu bu. Ini namanya kebebasan sifatnya ya, bebas. Bu yang lain lagi, pasti kita ini berdasarkan kebebasan. Oke? Lanjut, kesenangan. Ya, tentu kita ingin perasaan kita merasa senang, gembira, tertawa, itu kebutuhan juga. Ini merasa senang. Kadang anak suka ganggu temannya, cubit-cubit. Maksudnya apa? Butuh perhatian bisa juga. Atau senang dia temannya terganggu, dia tertawa. Dia tertawa-tawa kalau temannya menangis. Dia senang, dia puas. Di situ karena kebutuhan kesenangannya tidak didapatkan mungkin di rumahnya, makanya dia bertindak seperti itu. Saya tidak usah lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Punya posisi kontrol yang harus kita tahu. Sebenarnya posisi kita itu berada di mana selama ini. Nah, posisi pertama ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada biasanya kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau dan ada yang namanya manajer. Kira-kira yang mana yang terbaik sebentar ini atau yang mana yang pernah kita laksanakan atau tak pernah kita laksanakan semua dari kelima posisi ini, atau masih ada yang mau kita capai. Ya, kita lihat kalau posisi penghukum biasanya menghukum itu bisa pakai kata-kata fisik, bisa verbal atau kata-kata. Kadang wajahnya itu matanya suka meledak, sangar, ya. Misalnya apa katanya? Patuhi omongan saya, awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Misalnya seperti itu. Pasti selalu terang. Atau terlambat terus. Setiap hari terlambat. Itu ya, itu penghukum. Jadi wajahnya itu mata kadang melotot itu. Saya pernah juga begitu. Kita pindah ke posisi pembuat merasa bersalah. Ini. Kalau pembuat merasa bersalah seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kesalahannya diulang-ulang terus. Atau begini,
membuat mereka merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman, ya. Di sini kalau posisi teman, karena kita anak-anak, kita ajak anak-anak, kita bujuk-bujuk, ya. Nah, posisi ini mengontrol anak. Kemudian ada negatif positifnya. Negatifnya biasa, positifnya itu kadang anak-anak kita itu akrab dengan kita, tempatnya anak-anak curhat. Tapi ada juga negatifnya. Karena kadang disalahgunakan juga dengan anak. Misalnya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kadang anak-anak salah gunakan, misalnya dikasih tugas, tidak apa-apa, kan bapak baik toh, misalnya begitu. Contohnya ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau ada guru lain yang masih di kelas, dia akan merasa kayak tidak terima karena sudah terbiasa dengan gurunya. Jadi dia tidak mematuhi lagi peraturan yang sudah diterapkan atau keyakinan sudah diterapkan. Nah, karena guru yang tadi itu menerapkan dia sebagai teman akrab sekali, akhirnya ada guru yang lain masuk, dia berbeda, dia punya perilaku. Lanjut, posisi pemantau. Posisi ini guru selalu mengaitkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Ada data-data yang akurat yang selalu dia tekankan. Peraturannya apa? Peraturannya kamu harus pakai sepatu hitam. Kenapa pakai sepatu putih? Itu seperti itu ya. Contohnya. Apa sanksinya? Konsekuensinya apa jika kamu melanggar aturan ini? Itu. Kemudian posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru memecahkan masalahnya bersama-sama dengan murid, dan murid itu mencari solusi sendiri agar dia memecahkan masalahnya. Ya. Bila kita minta murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi timbul motivasi internalnya. Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Itu jadi ada obrolan antara guru dengan murid. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ini ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Bisa mungkin saya bukakan dulu ini ya. Saya percepat saja. Melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi
Kendaraannya tidak ada. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya. Sampai lagi. Posisi tengah. Aduh. Iya Bu, habis beli saya lupa bawa minyak saya Bu. Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi, jadi biar saya kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar dia terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Kasih teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan Berapa lagi? Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Bagaimana Bapak Ibu sudah menonton tadi beberapa sudah ada contoh dari perilaku atau posisi kontrol dari seorang guru. Jadi 5 contoh yang berbeda, mulai dari pemukul, kemudian sebagai teman, pemantau dan posisi sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu guru, posisi mana yang terbaik? Dapat teman. Bagaimana? Posisi sebagai manajer, ya, sebagai seorang manajer. Karena di situ tadi siswa diberi kesempatan untuk mencari solusi dari permasalahannya dengan mengaitkannya dengan keyakinan yang ada, ya. Jadi posisi manajer ini adalah posisi terbaik seorang guru. Itulah posisi yang harus kita capai, karena selama ini mungkin posisi-posisi lain yang dibawa dari posisi manajer itu sudah pernah kita lakukan. Tapi mudah-mudahan kita nanti bisa mencapai ke posisi manajer agar budaya positif yang akan ditanamkan di sekolah itu terlaksana. Nah, materi terakhir yaitu mengenai restitusi, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Begini. Ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu kasus yang kita alami di sekolah terhadap suatu tindakan negatif siswa. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi. Sisi pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi ketiga itu menanyakan keyakinan ya. Nah, kita kembali ke posisi menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini adalah semacam obrolan antara guru dengan murid untuk memecahkan suatu kasus. Nah, sisinya ini bisa terbagi, ada sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, tergantung dari masalah yang dihadapi murid. Kalau masalahnya tidak terlalu berat, bisa posisi 2 atau ke 1 dulu atau ke 3 ya. Tapi ini ada tahapannya. Sisi pertama menstabilkan identitas. Nah, pada posisi ini kita ada guru meyakinkan si anak, bisa dengan kata-kata kalau tidak berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Itu namanya di stabilkan identitas guru. Jangan langsung disalahkan anak itu, tapi buatlah bahwa anak itu melakukan suatu tindakan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi nanti yang akan kita gali di situ. Jadi distabilkan dulu identitasnya.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak mencari atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita selesaikan masalah ini dan mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu benar merasa begitu nak? Kalau anaknya biasa marah-marah diganggu sama temannya, dia menangis, atau dia diganggu, dia cubit temannya. Kenapa kamu cubit? Karena alasannya bilang saya karena mungkin diganggu sama yang lain. Jadi kita sedang kamu berhak merasa begitu. Jangan langsung, kamu salah memang, ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Kemudian setelah menstabilkan identitas, pindahlah kita ke tahap validasi tindakan yang salah. Ya, apa kata-kata atau kalimat yang bisa dikatakan guru atau pertanyaannya? Apa alasanmu? Apa kamu pasti punya alasan nak, mengapa kamu melakukan ini? Itu dia validasi tindakan yang salah. Kan tadi kita sudah belajar, sudah kita ketahui bahwa ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Semua tindakan itu karena ada kebutuhan alasannya, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, itu beberapa kalimat yang bisa kita, tapi masih banyak kalimat yang lain, mungkin bisa nanti saya share ke Bapak Ibu guru. Nah, dalam memecahkan masalah, kita masuk ke sisi menanyakan keyakinan. Kan sudah buat tadi keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ditanyalah ke siswa, nilai-nilai apa? Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat tidak keyakinan sekolah kita yang sudah kita buat? Menurut kamu nak, dari masalah yang sudah kamu buat ini, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Atau keyakinan mana yang harus kamu tingkatkan dari masalah ini? Ya, itu ditanyakan ke siswa. Jadi kita ada obrolan dengan siswa mencari solusi dari masalahnya ini. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh percakapan lagi tentang posisi segitiga solusi. Tapi sebelum saya masuk, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, bisa lanjut ke videonya? Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Kembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhir tindakan yang salah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget Pak. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah nggak? Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, Ya, tadi kita sudah lihat contoh penerapan dari segitiga institusi ya terhadap satu kasus di mana ada 3 tahap yang sudah dilaksanakan dan akhirnya siswa tersebut mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan solusi keyakinan yang sudah diyakini, sudah disepakati. Nah, dengan segitiga resolusi ini kita harapkan bahwa siswa itu memperbaiki kesalahannya dengan menanamkan sifat keyakinan itu sehingga dia bertahan lama. Ini sifatnya ada motivasi dari dalam dirinya memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi, sehingga kembali ke dalam teman, kembali ke kelompoknya, ke dalam kelasnya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Ya. Nah, mungkin sebelum kita, karena materi sudah selesai, mudah-mudahan pembelajaran atau diseminasi hari ini itu bisa mendapatkan manfaat dari kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik, setelah kita bisa tanamkan budaya positif agar apa yang kita harapkan, misi-misi yang kita buat bisa kita capai. Ya. Kemudian sebelumnya mungkin ada sedikit, siapa tahu masih ingat, kita berada di mana? Ini ada contoh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini orang ini termasuk apa dia? Pembuat orang merasa bersalah, pembunuh, teman atau pemantau? Pembuat orang merasa bersalah, kecewa ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sayang berarti cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini dari kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar. Apanya yang terpenuhi? Hebat, kalau hebat itu apa? Penguasaan ya, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Oke, ya sudah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif, sharing-sharing mengenai pelaksanaan budaya positif, apa yang harus diketahui dan apa yang harus diterapkan. Terima kasih untuk teman-teman semua, dewan-dewan guru, tenaga pendidik atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bersama baru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, cerdas, luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Bagaimana tadi sudah mau main? Nah, anak-anak, ini awal
tahun ajaran baru kalian sekarang sudah duduk di kelas berapa? Kelas 5. Nah di kelas 5 ini sebelum kita jalani, kita harus membuat dulu ada namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah keyakinan yang harus kita patuhi, harus kita yakini bahwa dengan keyakinan ini kita akan berbuat hal-hal yang lebih baik, memperbaiki tingkah laku kita. Nah, ingat tidak? Sebelum kita keyakinan pasti ada aturan-aturan. Pernah kamu laksanakan, pernah kamu langgar. Apa kalian tahu aturan apa saja di sekolah ini? Yang kalian tahu aturannya apa juga sekolah-sekolah? Jangan membuang sampah sembarangan. Yang lainnya lagi, selain jangan membuang sampah, apa lagi? Apa lagi? Jangan apa lagi? Kenapa? Apa lagi aturannya yang kalian tahu? Selain jangan membuang sampah. Apa kan? Jangan makan dan minum di dalam kelas. Apa lagi banyak aturannya? Kalau biasa hari Senin yang terlambat itu, ada tidak yang sering terlambat keluar Senin? Ada. Berarti harus datang tepat waktu. Itu namanya peraturan. Tadi yang pertama apa tadi yang pertama? Jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi tadi? Datang sebelum jam. Bila datang sebelum bunyi bel. Apalagi? Lagi tidak boleh makan? Tidak boleh makan di dalam kelas. Setidaknya ada 10 yang kamu tahu peraturannya apa lagi situ? Apa? Aturan yang sekolah yang biasa di apa nak? Apalagi peraturannya biasa? Tidak boleh berkelahi bangku. Tidak boleh berkelahi. Apalagi selain tidak boleh berkelahi, tidak boleh bawa HP. Tidak boleh dilarang membawa HP.
Sekarang dari peraturan-peraturan ini coba kalian tuliskan keyakinan apa yang ada di sini yang harus kita yakini di kelas. Keyakinan apa? Kan contohnya tadi ada yang disebutkan ya, harus apa yang kita lakukan, apa yang ditulis. Tulis di kertas satu lembar, baru bawa ke buku. Ya, saling menyayangi keyakinan ya. Nanti bukan satu saja satu orang. Satu saja satu orang, boleh tulis namanya, keyakinan apa yang ingin kalian terapkan atau ingin kalian sepakati di kelas kita ini. Dari aturannya, keyakinannya apa? Nilai-nilainya apa? Dan contohnya sudah ada, misalnya disiplin, berpakaian, dikasih waktu berapa menit baru duduk. Yang sudah selesai bawa bisa duduk. Bisa tulis namanya dulu. Tulis saja satu. Sudah? Ibu kasih contoh ya. Misalnya datang sebelum bel, memakai pakaian seragam, itu namanya disiplin ya. Jadi pertama itu disiplin, berpakaian. Apalagi disiplin, apa lagi? Saling apa tadi? Yang suka berkelahi harus saling apa dengan temannya? Tulis saja di situ. Saling. Kemudian yang tidak supaya tugasnya terkumpul harus apa? Bertanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Bisa dikumpul? Biar satu saja. Ini yang sudah selesai boleh kumpul sama guru. Nanti kita bacakan apa saja keyakinan kelas kita supaya kelas kita ini bisa berjalan dengan aman, nyaman. Sehingga kalian bisa belajar dengan tenang, belajar dengan baik. Sudah kan? Sudah. Masih apa lagi? Disiplin berpakaian. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, kumpul semua. Ya, coba. Ya, yang sudah selesai bisa? Oke. Ya, sudah bagus. Yang lainnya?
nilai keyakinan, nilai-nilai moral,